Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah yang pernah saya alami di saat saya masih SD. Nah, di saat itu kira-kira tahun sekitar 70-80 itu. Saya masih kelas 5 atau kelas 6 itu. Nah, saat itu saya setiap harinya memang habis sekolah saya itu selalu berganti pakaian, terus makan, terus pergi ke belakang membuka kandang, mengembalakan kambing. Dan saat itu saya itu nggak merasakan suatu hal-hal yang aneh saat itu, tapi saya seperti biasa saat itu pergi dari rumah, keluar membawa kambing, jalan ke timur, naik ke tangkis atau sungai itu, saya menggiring kambing-kambing saya itu pergi meruput ke dekat-dekat sungai situ. Tapi lama kelamaan kambing saya itu berjalan terus dari selatan ke utara, terus berjalan sampai melewati jalan raya. Habis itu nyabrang, di situ memang ada suatu jembatan. Nah, jembatan yang menuju satunya ke desa Kebonsari, yang satunya ke desa Siwalan. Itu saya terus lurus saja menuju ke proyek atau itu tempatnya irigasi. Situ itu ada suatu tempat hutan buatan yang dibangun atau yang dibuat oleh tempat proyek irigasi atau PLN situ itu. Dan itu saya melalui jalan yang di pinggir sungai itu. Saya terus jalan sampai ngikutin kambing-kambing saya itu memakan rumput, saya terus jalan. Tanpa terasa waktu itu terus berganti, terus sampai mulai dari zuhur habis itu saya sekolah itu sampai sekira-kira jam 2 hampir ke jam 3 itu mendung begitu gelap, tapi saya ngikutin kambing saya itu merumput sampai di pinggir situ. Akhirnya kambing saya itu kok naik lagi ke tangkis, tapi yang sebelah agak ke timur terus ke utara, terus masuk ke hutan buatan di PLN itu. Dari hutan buatan itu, situ itu masih seperti alami. Situ tuh ada perbukitan, dan situ itu ada suatu tempat yang saya pun sudah tahu juga kalau situ itu ada tempat semacam ada gua. Situ tuh ada gua, dan situ itu saya pun walaupun ada gua, saya nggak pernah masuk situ. Nggak pernah masuk situ saya. Selama itu saya nggak pernah masuk, dan anak-anak pun yang menggembala kambing itu nggak pernah ada masuk yang ke sana. Karena kita itu tahu situ ada goa gitu aja. Ngapain juga mau masuk situ, nggak ada itunya, nggak ada gunanya lah intinya. Nah, waktu itu kan udah mendung banget. Dan saya pun merasakan kayaknya mau hujan. Tapi saya biarin, saya terus menggembala, saya lanjutin ngikutin kambing saya itu mau kemana. Terus kayaknya mau azan asar itu jam 3 itu kayaknya mulai ada hujan. Ada semacam gerimis itu. Akhirnya kambing-kambing itu sama saya giring atau saya gembalakan, saya ajak ke tempat yang agak teduh gitu, biar nggak kehujanan. Akhirnya situ ada suatu pohon yang agak rindang. Kalau nggak salah itu semacam pohon sono atau situ ada sekitar itu pohon sono, ada kilorono itu ada. Nah, situ tuh nggak ada tempat berteduh atau naung atau yang rimbun itu kecuali pohon situ. Situ saya nungguin situ. Semakin lama hujan itu semakin lebat dan angin pun semakin besar banget. Akhirnya saya terpaksa saya kemana lagi saya? Yang dekat hanya ada goa situ. Mungkin dari tempat pohon yang saya teduh tadi itu sekitar ada 10 atau 15 meter lah dari pohon itu. Akhirnya kambing saya itu saya giring ke
goa tadi itu. Goa itu pengap, pengap banget dan banyak kelelawarnya situ. Saya masukkan kambing-kambing situ karena sudah banyak apa itu betul-betul deres banget. Nah, jadinya saya nggak mau kambing saya itu nanti apa itu kebasahan terus akhirnya sakit. Saya nggak mau, akhirnya saya masukkan dalam gua. Dalam gua itu, di goa itu kambing-kambing saya tenang-tenang saja karena kehujanan, memang nggak mau kena hujan memang kambing itu. Terus akhirnya saya itu di situ nunggu sampai hujan reda, tapi hujan itu nggak reda-reda sampai 10 menit itu nggak reda, sampai setengah jam nggak reda-reda, tetap saja hujan deras dan angin. Akhirnya saya nunggu hujan itu, saya itu terasa agak ngantuk. Saya di situ agak ngantuk banget, mata saya itu semakin lama semakin redup-redup. Akhirnya saya itu setengah antara sadar dan tidak, saya itu ada yang negur, ngapain kamu gitu. Nah, keadaan sadar dan tidak itu, saya di hadapan saya itu ada seorang laki-laki, dan orang itu bilang, ngapain kamu di sini? Saya bilang, oh saya minta maaf, saya lagi berteduh, ini keadaan hujan. Oh, jangan di sini, ayo ke dalam saja. Padahal seingat saya ini gua dan ini nggak ada kampung, nggak ada apa-apa. Tapi setelah orang itu bilang jangan di sini, di dalam saja, setelah dibilang ke dalam sana, saya lihat di situ tuh kok semacam rumah. Di goa itu ada itu penerangan. Saya lihat, saya diajak ke sana, sudah ayo ke sini. Akhirnya seakan-akan dalam antara sadar dan tidak, saya itu masuk ke sana. Di situ tuh kayak ada ruangan, dan setelah masuk sana semakin lama semakin terang. Sana itu loh sudah tersiap, ada meja, ada kursi, situ itu kayak ruangan tamu. Ada ruangan tamu situ tuh. Akhirnya saya dipersilakan duduk, dikasih minum. Kalau orang zaman dulu itu pakai kendi itu, air putih itu pakai kendi itu. Ini air minum. Akhirnya saya antara sadar dan tidak itu, atau saya mimpi atau gimana, tapi kenyataannya kayak gitu. Itu saya minum itu air. Saya itu ditanyain, kamu di mana rumahmu? Saya di sana, desa Jegu. Ini. Kamu anaknya siapa? Oh, anaknya Pak Bulan ini, gini. Akhirnya saya bercerita panjang lebar. Akhirnya bilang, nah kamu apa itu sudah punya pacar atau gimana itu? Rumah saya masih kecil loh Pak, saya tuh nggak punya pacar atau apa, saya tuh juga nggak berani, saya gitu, saya tuh orang miskin, gitu. Saya itu nggak mungkin berpacaran sama orang yang kiranya nggak itu, saya nggak punya kerja, nggak apa, saya masih sekolah juga, saya itu masih anak-anak gitu. Enggak, anak saya cantik, kalau kamu mau, kamu nikah sama anak saya, nanti tak kasih kambing banyak. Bilangnya gitu. Saya mendengar dikasih kambing banyak, saya itu seneng banget. Akhirnya saya anaknya saya belum bilang iya, anaknya dipanggil. Nah, kamu kesini. Namanya Rianti. Waktu itu saya itu mendengar bapaknya bilang, nah sini Rianti, sini keluar. Waktu itu saya tuh kaget dalam kepalanya. Anaknya cantiknya, ya Allah, bener-bener cantik. Tapi sayang, matanya cuma satu, ada di dahi sini. Kalau cantiknya luar biasa. Tapi herannya matanya cuma satu di sini. Saya cuma bilang gini, kaget tapi dalam hati saya cuma, duh, ini cantik matanya cuma satu gitu. Tapi saya nggak bilang iya kalau saya itu mau, enggak. Akhirnya, aduh Pak, saya orang miskin, orang nggak punya kok, saya itu suruh nikah sama anak Bapak, nggak pantas kayaknya. Udah, jangan khawatir kamu apapun yang kamu minta saya kasih nanti. Apalagi kambing banyak, nanti tak kasih banyak kamu.